Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Untuk kalian yang baru bergabung di channel saya, selamat bergabung. Mudah-mudahan kalian menambah bertambah pengetahuannya bertambah dan pengalamannya juga sama dan mampu mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan terutama untuk rangkaian listrik ya dan energi listrik. Untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan untuk setiap sub pembahasannya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang arus listrik dan hambatan penghantar. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, sub pembahasan rangkaian listrik yaitu yang pertama adalah A. Arus listrik dan kuat arus, kemudian B-nya hambatan penghantar, C-nya hukum Ohm dan hukum satu Kirchhoff, kemudian yang D. Energi dan daya listrik, E-nya rangkaian hambatan, seri, paralel, dan gabungan. Kemudian yang terakhir adalah latihan soal. Oke, untuk latihan soal itu diperlukan untuk supaya kalian itu benar-benar paham dan bagaimana cara mengerjakan atau menyelesaikan suatu soal ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang arus listrik dan kuat arus listrik ya. Oke, ini kurang S ya, maaf. Nah, sekarang arus listrik. Definisinya yaitu aliran partikel bermuatan listrik. Ini juga sama kurang sorry. Nah, apa itu partikel apa? Bisa partikel positif atau negatif ya. Oke, nanti kita bahas setelah ini, setelah selesai slide ini. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Yang diberi notasi I, itu jumlah muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap waktu. Oke, kita definisikan. Kita uraikan. Perhatikan dulu ya. Nah, sekarang di sini ada istilah aliran partikel bermuatan ya. Nah, partikel itu bisa bermuatan positif ya. Nah, saya hapus dulu nih biar biar kelihatan bagus. Ya, kelihatan bagus seperti ini. Nah, ini positif. Nah, ini muatan positif itu ya, positif. Itu disebut positron ya, positron. Nah, ini kita kita telah membahasnya di listrik statik ya, positron. Nah, oke. Jadi kalau positron bergerak ke arah kanan, maka ya bergerak ke arah dengan kecepatan tertentu, maka arusnya juga berarah ke kanan ya, I. Nah, kemudian kalau ini elektron atau muatan negatif ya, partikel bermuatan negatif itu disebut elektron ya, elektron. Tuh. Nah, ini kalau dia bergerak ke arah kanan dengan kecepatan tertentu, maka arah arusnya bukan ke kanan tapi ke arah kiri gitu ya. Itu awas bedakan ini prinsipnya, prinsip. Oke. Nah, contoh misalkan ya, kita akan membahas baterai nantinya. Misalkan baterai begini, ini positif, yang ini negatif. Nah, elektron nanti mengalir dari negatif ke arah sini ya, gitu ya. Nah, ini positif positif ke arah sini, positifnya, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya di sini ada kuat arus listrik. Nah, apa itu kuat arus listrik? Nah, di sini ada definisinya adalah jumlah muatan listrik yang mengalir, R-nya kurang nih, aduh nih, pada suatu penghantar tiap waktu. Nah, jadi nanti kalau ditulis dalam bentuk persamaan, berarti I sama dengan jumlah muatan, ya. Oke, sorry, jumlah muatan. Kepijit ya. Jumlah muatan, ya. Q itu persatuan waktu ya. Jumlah muatan listrik persatuan waktu. Nanti ini satuannya adalah bisa kolom ya. Kolom dari ini ya. Kolom persatuan waktu ya. Nah, atau ini ditulis C besar per sekon ya gitu ya. Kolom per detik ya. Nah, atau nanti I itu kuat arus. Ini kuat arus ya. Nah, apa itu kuat arus? Satuannya ampere ya. Ampere. Nah, gitu ya. Ini beri notasinya A. Ya. Biasa di sini satu ampere itu eh, notasinya boleh diganti dengan miliampere. Jadi 1000 ya. 1000 miliampere gitu ya. Nah, nanti
1 miliampere ke ampere berarti 10 pangkat minus 3 gitu ya. Oke. Nah, dari data ini juga bahwa I sama dengan Q per T. Nah, nanti jumlah muatan itu I kali T. Atau besarnya muatan listrik itu I kali T. Nah, nanti dari sini juga diturunkan berapa sih jumlah muatannya. Jumlah muatan yang mengalir. Ya. Jumlah muatan yang mengalir itu tinggal N sama dengan besarnya muatan listrik per muatan elektron ya elektron. Jadi nanti muatan elektron itu 1,6 10 pangkat minus 19 ya kolom gitu ya. Itu untuk bahasan yang pertama ya. Ada arus listrik dan kuat arus listrik. Nah, begitu ya untuk definisi awal. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Nah, di sini juga sama nih kurang. Selama 1 menit mengalir pada suatu penghantar 12 mikrokolom. Tentukan A, kuat arus listrik, kemudian jumlah muatan listrik yang mengalir pada penghantar. Wah, ini tulisannya kurang-kurang dikit ya. Kurang-kurang huruf ya, nggak masalah ya. Nah, diketahui ya, Q sama dengan 12 mikrokolom. Nah, nanti dalam kolom ya 12 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, kemudian eh, muatan elektron ya, Q kecil itu 1,6 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, pertanyaannya berapa sih kuat arusnya? I-nya berapa? Kemudian jumlah muatannya berapa? Oke, kita jawab eh, kuat arusnya. Yang pertama nih kuat arus. Ya. I. Nah, kuat arus berarti I sama dengan Q per T ya. Oke. Nah, ini tiap menitnya 1 menit. Nah, berarti tinggal Q-nya itu 12 kali 10 pangkat minus 6 ya. Dibagi dengan 1 menitnya. 1 menit kan berarti 60. Nah, berarti nanti tinggal ini coret berarti 2 ya. Kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 10 ya. Berarti 2 ya. Ini naikkan 2 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 1 ya. Ini kecil sekali, nggak masalah ya. Nggak masalah, tidak usah pusing dengan angka ya. 2 kali 10 pangkat minus 7 ampere gitu ya. Nah, kemudian nomor B ditanyakan jumlah muatan ya. Jumlah muatan. Nah, ini kita sebut N gitu. Nah, jumlah muatan itu besarnya muatan listrik yang tadi dibagi dengan muatan elektron ya. Nah, nanti di sini 2 kali 10 pangkat minus 7, nah dibagi dengan 1,6 10 pangkat minus 19 ya. Oke. Nah, nanti ini naikkan 2 per 1,6 ya. Ini 10 pangkat minus 7, ini 10 pangkat minus 19 ya. Oh, plus jadinya. Ini jadi plus ya. Nah, ini berarti ini atas kali 10 bawah kali 10 berarti 20 per 16 ya. Nah, kali 10, nah ini minus 7, ini plus 19, berarti 10 pangkat 12 ya. Nah, ini bisa dibagi aja. Bisa dibagi atas dibagi 4, di bawah juga dibagi 4. Berarti 5 per 4 ya. 5 per 4 kali 10 pangkat 12 atau 1,25 kali 10 pangkat 12. Apa? Partikel atau buah ya. Nah, partikel atau buah ya. Oke. Oke. Lanjut ke soal atau pembahasan berikutnya. Ya. Nah, soal nomor 2. Dalam waktu 2 menit, arus listrik sebesar 6 ampere. Ya. Mengalir sepanjang kawat penghantar. Tentukan muatan yang berpindah. Jadi, yang mengalirnya berapa sih?
Kemudian jumlah elektronnya berapa? Ini elektron yang mengalir atau aliran elektron. Nah, jadi nanti diketahui boleh I sama dengan 6 ampere ya. Kemudian T-nya 2 menit, T-nya berarti 2 menit ya. Ini berarti 120 sekon ya, sekon ya. Nah, ditanyakan eh, muatan yang mengalir berarti Q ya. Kemudian jumlah elektron ya N. Nah, berarti kita jawab nomor A ya. A sama dengan Q berapa? Maka Q sama dengan I kali T ya. I-nya berapa? Di situ 6 kali 120 ya. Berarti ini 720 apa? Kolom ya, kolom. Nah, ditulisnya C atau tulis saja kolom. Nah, kolom ya. Atau notasinya C ya, C besar. Nah, berikutnya berapa sih jumlah muatannya? Jumlahnya N berapa? Nantinya ini N sama dengan Q per Q elektron ya. Nah, di sini nanti 720 ya. 720 dibagi dengan 100 dulu dibagi dengan 1,610 pangkat minus 19 ya. Ini ke sini aja. Ini berarti 720. Nah, ini berarti 16 kali 10 pangkat minus 20 kan. Nah, berarti 72 bagi 16 berapa? Ya, 72 bagi 16 ya. Nah, berarti kalau bagi 4 bisa, diperkecil juga bisa. Ini berarti 36 per 8 ya. Kali 10 pangkat 20 ya naikkan. Nah, kan? Ini berarti 32, 4, 45 ya, 4,5. 4,5 kali 10 pangkat 20 buah ya. Nah, oke. Itu jawaban untuk soal nomor 2. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Nah, di sini ada penghantar ya. Penghantar panjangnya adalah L. Kemudian luas penampangnya di sini diketahui A ya. Nah, luas penampang ini kita, sorry, ini ngacang terus ini, maaf ya. Nah, ini luas penampangnya kita sebut A ya. Jari-jari penampangnya di sini ada tulisan ya, R ya, R. Kenapa sih R kecil? Nanti di sini ada hambatan. Nah, bagaimana ini hambatannya? Hambatan suatu pengantar itu diberi notasinya R. Resistansi ya, asalnya dari resistor. Ini resistor ya, atau resistansi Inggrisnya resistansi atau hambatan ya, hambatan. Nah, ya, ini notasinya adalah R ya. Nah, berapa besar hambatan suatu penghantar? Nah, itu sebanding dengan panjangnya, gitu ya. Nah, dan hambatan suatu penghantar itu berbanding terbalik dengan luas penampangnya, gitu ya. A. Nah, hambatan suatu penghantar, nah itu sebanding dengan, nah karena di sini A itu sama dengan VR kuadrat, nah ini berarti kan R kecil, berarti 1 per VR kuadrat, gitu ya. Nah, berarti dari data ini R sama dengan ya, atau boleh ditulis dulu gini, L per A ya. Maka hambatan suatu penghantar itu rho L per A, gitu ya. Itu. Nah, R hambatan ya, hambatan penghantar. Nah, hambatan penghantar. Nah, ini satuannya ohm. Ya, ditulisnya ohm ya, dibacanya ohm. Bukan ohm ya, ohm. Jangan liman ohm ya. Nah, kemudian L panjang penghantar ya. Nah, ini satuannya harus meter. Kemudian A luas penampang ya, luas penampang ya. Ini meter persegi. Nah, kemudian di sini A-nya itu bisa diganti dengan VR kuadrat ya. Nah, R-nya jari-jari penampang ya, R jari-jari penampang ya. R jari-jari. Kemudian rho hamba tenis.
hambat jenis. Nah, atau hambatan jenis boleh lah. Ini satuannya meter. Nah, tulisnya gini. Bacanya meter. Oke. Itu. Jadi rumusnya nanti R sama dengan rho L per A ya. Nah, untuk selanjutnya, hambatan suatu penghantar. Nih, mana nih? Hambatan suatu penghantar. Ini beri notasinya kayak gini. Nah, ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya, ini hambatan suatu penghantar. Nah, ini tuh lambangnya ya. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu soal yang ketiga. Panjang sebuah pengantar 5 meter dan jari-jari penampangnya 3 milimeter. Jika hambat jenis jika hambat jenis pengantar 10 pangkat minus 3 meter, hitung nilai hambatan pengantarnya. Oke. Nah, diketahui ini loncat terus ya, sorry. Nah, nih bertiga. Maaf nih, loncat terus. Ini kepijit ya. Maaf. Nah, ini diketahui bahwa panjangnya itu 5 meter. Kemudian jari-jari penampangnya itu 3 milimeter. Nah, nanti di sini 3 kali 10 pangkat minus 3, awas ya, meter. Nah, kemudian hambat jenisnya rho itu 10 pangkat minus 3 meter. Oke. Nah, hitung nilai hambatan pengantar, ditanyakan R-nya berapa. Oke. Nah, kita punya rumus R sama dengan rho L per A. Nah, nanti begini. Rho L, nah ini ganti PR kuadrat ya. Nah, rho-nya itu 10 pangkat minus 3 ya. Kemudian L-nya itu 5 meter. Nah, ya, pi. Nah, R-nya di sini 3 kali 10 pangkat minus 3. Berarti 3 10 pangkat minus 3 kuadrat kan ya. Oke. Nah, nanti diperoleh 5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan pi kali 9 kali 10 pangkat minus 6 ya. Oke. Jadi nanti ini naik ini, naik. Berarti 5 sama dengan 5 per 9 pi ya. Kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, berarti dapat 5 per 9 pi kali 10 pangkat 3 apa ya. Nah, kalau mau diganti boleh. Pi-nya itu 3,14 kalau mau diganti. Tapi ke sini juga udah benar. Atau balik jauhnya begini. R sama dengan 5.000 ya. 5.000 per 9 pi ya. Gitu. Ya. Oke, itu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 4 yang tadi muncul ya. Maaf aja ya. Nah, ini banyak kesalahan. Oke. Nah, hambatan suatu pengantar itu besarnya 100 ohm. Nah, hitung hambatan pengantar untuk jenis yang sama, tetapi jari-jari penampaknya 2 kali lebih besar dibanding dengan pengantar yang pertama ya. Oke, itu berarti pertanyaannya hitung hambatan pengantar untuk jenis yang sama. Berarti R2 ya, R2. Nah, oke. So, coba gini ya caranya. Ini soalnya udah meningkat nih. R1 itu 100 ohm. Udah. Kemudian bukan hambatan. Jari-jari penghantar yang kedua, ya, ya R2 itu 2 kali jari-jari yang pertama. Nah, pertanyaannya R2-nya berapa sih? Gitu ya. Jadi, kalau digambarkan ini ada penghantar yang pertama, ya. Ini ada penghantar yang kedua. Nah, tetapi jenisnya sama. Berarti kalau jenis sama, panjangnya juga sama, ya. L1 sama dengan L2 gitu ya. Rho 1 sama dengan rho 2. Nah, berarti kita punya rumus R sama dengan rho L per A kan itu kan? Nah, ini boleh diganti R sama dengan rho L per, nah ini ganti PR kuadrat. Nah,
nanti rho-nya sama, L-nya sama, Pi-nya apalagi, maka hambatan hanya bergantung pada R kuadratnya. Ngerti nggak? Nah, rho-nya sama, L-nya sama, Pi-nya sama. Kenapa? Karena di sini dari jenis yang sama ya. Gitu. Jadi nanti rho-nya sama, L-nya sama gitu ya. Maka hambatan bergantung pada jari-jari penampang. Nah, kalau seperti ada soal seperti ini, maka bandingkan R1 berbanding R2 sama dengan 1/R²1 berbanding 1/R² yang kedua ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya nih. Ini berarti 100 ya. Ini berbanding R2, ini berbanding 1/R. Nah, di sini R²1 berbanding 1/. Nah, ganti R2-nya adalah 2R. 2R 1 kuadrat kan ya. Nah, berarti 100, berarti R2 sama dengan 1/R²1 berbanding 1/4 R² yang ke 1 sama. Coret nih. Coret. Berarti ini 100 berbanding R2 sama dengan 1 berbanding 1/4. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Berarti R2 kali 1, berarti R2. Kemudian ini 100 kalikan dengan 1/4 berapa? R2 sama dengan 25. Apa? 25 Ingat ini susah ya, susah. Ya. Masalah ya. Kamu nanti apa namanya? Ada latihan soal ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Sebatas kawat pengantar mempunyai panjang 50 cm, luas penampang 2 mm persegi ya, itu kurang naik. Nah, ternyata hambatan di sini kan 100 Dengan demikian hambatan jenis kawat itu adalah titik-titik ya. Oke. Nah, jadi boleh digambarkan, boleh juga tidak ya. Nah, jadi saya gambarkan aja misalkan begini nih. Ini ya. Tuh. Nah, ini luas penampangnya di situ 2 10 pangkat bukan 2 mm kuadrat ya. Nah, atau nanti 2 kali 10 pangkat minus. Nah, milimeter ke meter kan 10 pangkat minus 3 kali pangkat kan berarti 6 ya. Itu meter persegi ya. Berikutnya ini panjang penghantarnya L itu 50 cm atau duh, muncul lagi. Ya, sorry. Ini banyak salah nih. Banyak salah nih. Berarti 50 cm. Nah, ini 0,5 meter ya. Oke. Nah, ditanyakan berapa sih hambat jenisnya? Jika hambatannya di situ diketahui 100 ohm ya. Nah, oke, jawab dari mana? Dari sini jawabnya. R sama dengan rho L per A ya. Tuh, ini maaf sekali banyak kesalahan ya dalam ini penampilan. Ada yang kepijit langsung ngeter ya. Nggak masalah ya, yang penting balik lagi. Nah, ini berarti rho-nya ditanya ya. Berarti ini 100, ini rho, kemudian L-nya di situ 50 atau setengah ya. Kemudian luas penampangnya 2 kali 14 minus 6 ya. Gitu. Oke. Nah, nanti ini kalikan ke bawah jadi tinggal 100 ya. Sama dengan rho kali 4 kali 10 pangkat minus 6. Maka nanti rho atau massa jenis sama dengan 4 kali 4 kali 10 pangkat minus 6 kalikan 100 ya. Berapa nih? 4 kali 10 pangkat minus 4 meter ya. Gitu. Itu jawaban untuk soal nomor 5. Mohon maaf sekali ini sini banyak ketikan terpijit sehingga loncat-loncat. Oke. Nah, itu untuk soal nomor 5. Oke. Mudah-mudahan ini nambah pengetahuan untuk kalian ya. Nah, nanti diperkuat lagi di aplikasi soal yaitu pada latihan soal. Oke. Next video hukum 1 Kirchhoff dan hukum Ohm ya. Mohon maaf. Nah, tadi dalam penampilan banyak yang loncat-loncat ya. Enggak masalah ya, tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Nah,
Yang penting nanti kita akan melatihnya. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar tentang listrik ya, terutama rangkaian arus DC.